Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Andrianus bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di penghujung tahun 2021 hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya menyampaikan salam kasih Tuhan, shalom Allah bagi kita sekalian. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita ada di dalam anugerah kebaikan Tuhan. Karena kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, kita berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Beberapa jam ke depan kita akan tinggalkan 2021, kita memasuki tahun yang baru 2022. Kalau ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah kebaikan Tuhan buat setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, percayalah Tuhan tetap mengasihi dan punya rencana indah buat setiap kita sekalian. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, itu artinya Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Dan masih banyak pekerjaan, masih banyak karya-karya yang kita mesti buat untuk memuliakan Tuhan. Kita mesti lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini di penghujung tahun 2021 saya Andrianus ingin berbagi rekat renungan singkat kepada setiap kita sekalian sebagai sebuah pedoman untuk kita mengakhiri tahun 2021 dan mempersiapkan diri kita memasuki tahun 2022. Biarlah hidup kita tidak lagi mengenakan manusia lama, kita menanggalkan dan meninggalkan manusia lama kita. Dan kita mau jadi manusia yang baru, yang hidup tidak lagi dipimpin oleh daging, tidak lagi mau dan suka-suka kita hidup, tetapi kita mau hidup dipimpin oleh Roh, sehingga suka-sukanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, itu yang kita pilih, itu yang kita ikuti, itu yang kita kerjakan. Haleluya. Mari bersama dengan saya di penghujung tahun 2021 ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kebenaran yang Bapak Ibu Saudara akan terima hari ini, itu menjadi pegangan kekuatan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai hari ini di penghujung tahun 2021, di hari yang terakhir. Beberapa jam ke depan kami akan tinggalkan tahun ini. Kami akan memasuki tahun yang baru 2022. Oleh karena anugerah Tuhan sajalah, oleh karena kebaikan Tuhan sajalah kami bisa menikmati kebaikan, kami bisa menikmati shalom ilahi dalam kehidupan kami. Kami bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Kami mengecap dan menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang tahun 2021. Dan di penghujung tahun ini, di hari yang terakhir ini, kami berkesempatan untuk membuka hati kami, membuka telinga kami untuk firman Tuhan. Dan kami mau siapkan diri kami untuk menyongsong tahun yang baru. Tuhan bimbing kami, Tuhan topang kami, supaya kami menjalani hari-hari hidup yang masih Kau anugerahkan dengan bijaksana, memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Bapa, berbicaralah pada saat hari ini kami membuka telinga kami dan hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang kita sudah alami, yang sudah kita lewati di tahun 2021. Ada hal yang menyenangkan, tetapi ada hal yang juga memahitkan hati kita. Ada saat di mana kita merasakan sukacita, tapi ada saat juga di mana kita merasakan kesedihan. Ada saat di mana kita mengalami kemenangan dalam hidup kita.
Tetapi ada saat juga kita mengalami pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan dalam kehidupan. Tapi yakin dan percayalah, selama kita berjalan hidup dalam kebenaran, selama kita berjalan taat, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Kita masih punya harapan, kita masih punya penolong, kita masih punya jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Itu sebabnya mari kita jadi orang-orang yang tidak lagi hidup dalam keadaan manusia lama kita. Kita tinggalkan yang jelek, kita tinggalkan yang tidak baik. Kita tinggalkan tabiat-tabiat buruk kita di tahun 2021 ini. Pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang jahat, yang jelek tentang diri kita, yang jelek tentang orang lain, yang jelek memandang keadaan ke depan, memandang segala peristiwa kehidupan ini seolah-olah kita menjadi orang yang tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kita mau tinggalkan semuanya itu karena bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita masih punya harapan, kita masih punya jawaban. Amin. Dan kita mau benahi setiap tutur kata kita sehingga ucapan-ucapan yang kita perkatakan di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, tidak lagi perkataan-perkataan yang melemahkan, tidak lagi perkataan-perkataan yang negatif, tidak lagi perkataan-perkataan yang menghina, merendahkan, menghakimi orang lain, tetapi memperkatakan perkataan-perkataan yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan berkat Tuhan, yang mendatangkan semangat kehidupan, yang membangun keimanan kita. Perkataan-perkataan yang diurapi, perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu sebabnya mulailah di tahun yang baru, nanti 2022, kita mau mendisiplinkan diri kita untuk baca Alkitab, untuk kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Supaya firman menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menguasai mulut kita, dan menguasai setiap tindakan kita. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ada satu peristiwa di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Keluaran pasal 33 ayat yang pertama, perikopnya berjudul Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan di tahun 2022? Ada orang yang mengharapkan kebahagiaan, ada orang yang mengharapkan kesuksesan, ada orang yang mengharapkan kekayaan, kenaikan jabatan. Ada orang yang mengharapkan prestasi-prestasi dalam kehidupan yang dicapainya lebih lagi, lebih tinggi lagi. Mereka mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. Mereka mendapatkan berkat yang lebih tinggi lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara mau harapkan di tahun yang akan datang? Adakah harapan Bapak Ibu Saudara seperti harapan daripada Musa di dalam Keluaran pasal 33 ini, yaitu meminta penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kita membutuhkan penyertaan Tuhan lebih daripada kita membutuhkan uang. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan lebih daripada kita membutuhkan prestasi-prestasi, jabatan-jabatan kehidupan yang tinggi. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan lebih dari apapun juga. Biarlah permintaan, permohonan Musa ini juga menjadi permintaan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022, yaitu meminta penyertaan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Dari ayat yang pertama Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, pergi jalani perjalanan di padang gurun ini untuk sampai ke satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengutus hanya malaikatnya. Jadi bukan Tuhan yang menyertai, tetapi Tuhan utus malaikatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba renungkan baik-baik.
bangsa Israel pada waktu di dalam Keluaran pasal 33 ini diperintahkan oleh Tuhan menjalani padang gurun untuk sampai ke negeri perjanjian, tetapi dengan satu keputusan yang Tuhan mau buat, yaitu Tuhan akan mengutus malaikat. Jadi bukan Tuhan yang menyertai secara langsung, tetapi hanya malaikat yang menyertai. Dan ketika malaikat menyertai, Tuhan memberikan sebuah janji bahwa aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan utus malaikatnya, akan terjadi perkara-perkara yang spektakuler. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat akan terjadi. Tetapi persoalannya adalah malaikat Tuhan dan bukan Tuhan. Malaikat Tuhan yang diutus dan bukan Tuhan. Kenapa? Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab, kita menemukan di ayat yang ketiga ini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kenapa Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel secara langsung dan dia hanya akan utus malaikatnya? Karena bangsa ini bangsa pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk. Dengar baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau jalani hidup disertai oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat kebersamaan hidup Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Maka pastikan kita tidak menjadi orang yang memberontak. Kita tidak menjadi orang yang hidup dalam keadaan yang tegar tengkuk. Kadang bertobat, kadang kambuh lagi. Melakukan yang jahat lalu minta ampun lagi. Ulangi lagi yang jahat. Ulangi lagi pelanggaran. Ulangi lagi segala hal yang menyakiti dan melukai hati perasaan Tuhan. Nah, bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah Tuhan berkata dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita mau memiliki uang yang banyak, memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki segala kenikmatan dunia ini, tetapi kita kehilangan sumber, kita kehilangan Tuhan, kita tidak hidup disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di dalam kehidupan, dalam kebersamaan dengan engkau. Karena engkau adalah orang yang tegar tengkuk. Oh, sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu. Jangan sampai ini terjadi dari kehidupan kita. Jangan sampai ini terjadi pada hidup kita, pada diri kita. Yaitu kita menjadi orang yang tidak disertai Tuhan. Harta yang banyak percuma. Kekayaan yang melimpah percuma. Kenikmatan dunia yang kita bisa nikmati, yang kita bisa raih tanpa kehadiran Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena semuanya akan berlalu. Kita tidak akan pernah bisa nikmati selama-lamanya. Kita tidak akan pernah hidup selamanya di atas muka bumi ini. 2021 ada banyak kenangan. Ada banyak hal yang menyenangkan kita. Ada banyak hal yang membuat kita bisa bersuka cita. Tetapi semuanya itu akan berlalu dan itu akan hanya menjadi tinggal kenangan semata. Karena kita akan menyongsong tahun yang baru 2022. Segala penderitaan, kepahitan kita punah akan menjadi sebuah kenangan masa lalu kita. Dan kita akan memasuki masa tahun yang baru. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, adakah Tuhan akan menyertai kehidupan kita? Apa yang menjadi permohonan kita? Apa yang menjadi permintaan kita? Maka tentukanlah saat ini. Ya, kita mengalami banyak penderitaan, banyak kepahitan, banyak kekecewaan di tahun 2021. Dengar baik, semua itu akan menjadi kenangan saat kita memasuki tahun yang baru. Percayalah, mintalah penyertaan dari Tuhan. Jangan hanya sekedar puas dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan hanya sekedar puas dengan berkat yang Tuhan anugerahkan. Tapi kita kehilangan pribadinya. Kita kehilangan sumbernya. Berkat sebanyak apapun akan habis. Berkat sebaik apapun itu akan lenyap. Tetapi ketika kita disertai oleh sumbernya, kita punya
pengharapan, kita punya kepastian, kita punya kekuatan, kita punya jawaban, dan kita tidak akan pernah mengalami sumber yang habis. Karena Tuhan yang jadi sumber buat setiap kita. Bangsa Israel dikatakan di dalam Keluaran 33 tadi, aku akan mengutus malaikat dan aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi persoalan karena ketegar tengkukannya bangsa ini, bangsa Israel ini, maka Tuhan tidak menyertai. Jangan sampai kita hidup tegar tengkuk. Kalaupun kita sudah melakukan banyak hal yang salah di tahun 2021, ayo kita perbaiki. Masih ada kesempatan. Selama kita masih punya nafas hidup, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Itu artinya kita masih punya waktu untuk membenahi kehidupan kita. Jangan puas sekedar menerima berkat-berkat materi. Jangan puas sekedar dianugerahi Tuhan dengan prestasi-prestasi tinggi. Jangan puas karena kita punya kedudukan, kehormatan di mata dunia ini. Jangan puas dengan kepuasan-kepuasan seperti itu. Jadilah seperti Musa yang meminta penyertaan Tuhan. Karena saya percaya bahwa tahun-tahun yang akan datang bukanlah tahun-tahun yang mudah, tapi tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang sukar. Karena Alkitab sudah menubuatkan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, menjelang akhir zaman akan datang masa yang sulit, masa yang sukar. Yang dibutuhkan adalah penyertaan Tuhan. Mari kita loncat kepada ayat yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa tidak menjadi puas kalau hanya malaikat Tuhan yang berjalan menyertai. Musa ingin Tuhan sendiri yang berjalan bersama. Dan Musa merindukan kehadiran Tuhan. Adakah kerinduan yang sama di dalam diri kita? Merindukan Tuhan dan bukan hanya sekedar malaikat Tuhan yang menyertai. Memang ketika Tuhan mengutus malaikatnya ada keajaiban, ada kedahsyatan yang juga terjadi. Tetapi malaikat yang menyertai tidaklah sama dengan Tuhan yang menyertai. Pilihan ada di tangan kita, kita mau pilih yang mana? Sekedar puas dengan utusan Tuhan, sekedar puas dengan materi, sekedar puas dengan jabatan, sekedar puas dengan prestasi-prestasi kehidupan, sekedar puas dengan apa yang kita bisa nikmati, kita bisa kecap di muka bumi ini, tanpa adanya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu mungkin masih ingat apa yang Yesus pernah katakan. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Kalau dia akan mengalami kebinasaan, percuma saja dia memperoleh seisi dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Maka daripada itu, mari kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri kita untuk berkata seperti Musa berkata dalam doanya, Tuhan, jika engkau tidak menyertai, aku tidak mau melangkah, aku tidak mau berjalan. Tuhan, kalau engkau tidak bersama dengan aku, kalau aku berjalan hanya dengan kekuatanku sendiri di tahun 2022, maka aku tidak mau jalani hari-hari hidupku. Aku tidak mampu. Tanpamu Tuhan, aku tidak berdaya. Tanpamu Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Tanpamu Tuhan, aku ini akan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kita jatuh, tapi bersama dengan Yesus menopang kita, bersama dengan Yesus berjalan di sisi kita, bersama Yesus menyertai kita, kita tidak jatuh. Makanya biarlah doa Musa ini, apa yang Musa sampaikan di dalam Keluaran
33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 tadi. Itu juga menjadi doa dan seruan kita. Untuk kita mempersiapkan diri memasuki tahun 2022. Saya berdoa biar setiap kita menjadi orang-orang yang mengalami kedahsyatan dan kebaikan Tuhan. Mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Mari jadilah umat yang hidup memuliakan Tuhan. Yang hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Musa berkata, dengan cara apakah kami ini mengetahui bahwa kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, dengan apa kami tahu bahwa kami disayang oleh Tuhan. Kami dicintai Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, tanda orang dikasihi, dicintai Tuhan, itu bukan karena duitnya banyak. Karena orang yang punya duit banyak belum tentu dicintai dan dikasih Tuhan. Orang yang dicintai dan dikasih Tuhan tidak ditandai oleh jabatan-jabatan duniawi yang begitu tinggi. Karena orang-orang yang punya kedudukan jabatan dunia yang tinggi belum tentu menjadi orang yang dicintai Tuhan. Musa berkata, dari mana kami akan mengetahui bahwa engkau memberikan kasih karunia? Kalau bukan engkau ada berjalan bersama dengan kami. Kalau bukan engkau yang hadir menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bapak Ibu, kita dikasih Tuhan. Kita dianugerahi kebaikan Tuhan. Tandanya adalah bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saat kita dalam keadaan pergumulan, Tuhan ada di sana. Saat kita mengalami tekanan kehidupan, Tuhan ada di sana. Saat kita mengalami sukacita, saat kita mengalami keberkatan hidup, Tuhan ada di sana. Dan itulah tandanya Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Tanda di mana kita mendapatkan perkenanan Tuhan adalah saat di mana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Apa tandanya Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Sederhana. Kita akan selalu dibawa untuk selalu mengucap syukur. Kita akan selalu dibawa untuk hidup mengingat Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Tanda di mana kita merasakan kehadiran Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tandanya apa? Adalah pada saat kita memiliki hati yang terus diubahkan Tuhan untuk menyenangi dan menyukai hadirat Tuhan, menyukai firman Tuhan, menyukai untuk bersekutu dengan Tuhan, menyukai untuk selalu mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Itu tandanya bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada shalom ilahi yang menguasai kehidupan kita. Haleluya. Saya berdoa dari tempat ini, setiap kita akan jadi umat yang mengalami penyertaan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup di tahun yang baru 2022. Biarlah doa Musa menjadi doa setiap kita. Tuhan, jika engkau tidak berjalan bersamaku, jangan suruh aku untuk melakukan segala sesuatu. Andalkan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena tidak akan pernah dibiarkan orang benar menderita untuk selama-lamanya. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bisa bangun kembali. Karena ada Tuhan menyertai. Selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Doa saya, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai, melimpah dalam kehidupan setiap kita sekalian. Saya berdoa saudara yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Saya berdoa saudara yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Saya berdoa saudara yang mengalami pergumulan diberikan jalan, diberikan kemerdekaan dan kemenangan dalam nama Yesus. Bersama dengan Yesus kita cakap tanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati dan tetap kuat, tetap andalkan Tuhan karena Tuhan masih perhatikan, mempedulikan, dan menyayangi setiap kita. Pastikan kita hidup tetap dalam kebenaran, tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup dalam kesetiaan. Kita tidak tegar tengkuk karena syarat
untuk kita disertai oleh Tuhan adalah kita tidak hidup dalam keadaan yang tegar tengkuk, dalam keadaan yang memberontak. Jadilah taat, jadilah umat pemenang, jadilah umat yang menyukakan hati Tuhan, yang menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita berkata seperti Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup kita sementara, tidak selamanya. Kita tidak tahu kapan selesai dan hidup ini cuma satu kali. Dan kita pun tidak tahu dengan cara apa kita menyelesaikan kehidupan ini. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah isilah kehidupan kita dengan perkara-perkara yang menyenangkan dan mempermuliakan hati Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Sehingga ketika kelak kita meninggalkan dunia ini, Tuhan menyambut kita. Dan dia berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak menolak kita dan membuang kita. Jangan sampai Tuhan berkata, hanya dari hadapanku kamu pembuat kejahatan. Tapi saya berdoa setiap kita akan menjadi umat yang menerima sambutan Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Selamat menyongsong tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Haleluya.